Halo YouTube, selamat datang di channel Omobi. Pada video ini kami akan bahas tentang lalu lintas. Ini seru ya, nonton sampai habis. Polisi lalu lintas sekarang tidak boleh menilang langsung ya. Semua harus melalui etle. Jadi yang melanggar itu bisa lebih bebas karena kamera etle belum ada di mana-mana sekali. Di jalan-jalan yang protokol saja yang kena ganjil genap. Tapi di jalan-jalan biasa itu masih jarang kamera etle. Nah, waktu masih ada polisi bisa menilang langsung, itu masih tidak banyak yang melanggar. Nah, tiba-tiba tidak boleh menilang langsung dan hilang polisi dari Jakarta ini. Itu pelanggaran terjadi di mana-mana, kami melihat langsung ya. Sampai-sampai ada yang orang melanggar di depan mata kami dan akhirnya ditabrak mobil tuh motor. Sampai-sampai tahu-tahu ada begal. Ada begal lagi. Kok bisa sampai begitu ya? Tapi alhamdulillah, beberapa hari terakhir kami melihat polisi sudah mulai banyak lagi. Mereka memang tidak bisa menilang, tapi mereka benar-benar mengatur lalu lintas sehingga kemacetan berkurang. Pokoknya waktu nggak ada polisi itu chaos, semuanya chaos. Jalur busway pada dimasukin orang, pada melanggar lampu merah, pada lawan arah. Nah, sekarang sudah ada polisi lagi. Nah, tapi pada video ini kami ingin melihat setelah ada polisi, apakah masih tetap banyak yang melanggar, dan kami akan jalan ke titik-titik tempat banyak orang melanggar. Nah, makanya penting untuk kita pakai dashcam ya, untuk merekam apabila kita terjadi kecelakaan pada kita, apabila melihat sesuatu yang menarik, itu semuanya terekam. Bisa jadi alat bukti, bisa macam-macam, bisa jadi alat untuk jadi viral. Bahkan di luar negeri katanya dashcam tuh jadi alat standar untuk asuransi. Tapi penting sekali dashcam ya. Dan pada video ini kami ingin muter-muter di Jakarta, melihat orang-orang yang melanggar ya. Kami akan jalan muter-muter, ingin menghitung saja kalau muter 1 jam berapa banyak orang yang melanggar. Nah, kita pakai dashcam. Kita hitung dengan dashcamnya. Ini dashcam yang kami pakai 70 Mei. Ini brand new. Kita buka. Segel ya. Ini adalah 70 Mei A500S. Ini kameranya, dia ada layarnya sendiri. Ini untuk kamera depannya dan ini adalah kamera belakangnya. Bisa colok langsung ke colokan 12 volt power outlet mobil. Dongkrak. Ini buat, karena kabel itu nyelip-nyelip, ini ada artnya. Oh, lengket bawahnya. Ini pakai tombol-tombol fisik nih, enak nih. Ini ngasih tahu indikator light, kalau hijau itu recording, biru itu standby, merah itu error. Untuk menyelamatkan pencet ini. Ini kita bisa download aplikasinya dengan scan barcode. Kamera depannya ini resolusinya adalah 1944p. Jadi bisa detail. Dan belakang 1080. Belakangnya 1080 tuh kameranya. Dan di dalam barang ini sudah ada GPS internalnya, jadi barang ini tahu barang ini berada di mana sekarang. Jadi ini ada sistem ADAS ya. Biasanya ada di standar mobil-mobil yang mahal atau spek yang tinggi. Tapi ini ada di dashcam. Bayangin kalau misalnya bayangkan kalau mobil Anda adalah LCGC, pakai ini jadi kayak ADAS LCGC Anda. Nah, ADAS ini bisa berfungsi sebagai lane departure warning. Jadi dia akan membaca marka jalan. Kalau udah mendekati marka jalan, dia akan ada warningnya. Kemudian ada warning juga kalau mau nabrak mobil depan. Hah? Beneran nih bisa begitu? Hebat sekali. Nanti kita coba. Dan kalau malam biasanya dashcam itu udah payah. Kalau ini nggak masalah karena ini ada night visionnya, 3D DNR WDR.
Dan pada saat parkir ini juga hidup, jadi parking surveillance 24 jam pula. GPS-nya tuh menyimpan data ya, jadi selain tahu lokasinya ada di mana, dia juga bisa menyimpan data kecepatan kita. Jadi ini penting sekali untuk asuransi. Oke, kita buka aplikasinya sekarang. Nah, sekarang sudah terpasang, gimana? Repot nggak pasangnya? Enggak sih, Pak. Tapi emang butuh bantuan orang juga tadi. Jadi nggak sendirian? Nggak sendirian. Orang disuruhnya sendirian, kenapa nggak sendirian sih? Kebetulan aja ada orang kantor tadi. Oh. Pas pemasangannya tadi itu, Pak, itu cukup simpel, tapi harus tega. Jadi kayak plafon ini dibuka-buka gitu, Pak. Iya, emang bisa dibuka. Iya. Cuman kalau ini dia ada lem-lemannya nih, Pak. Balik ini bener nggak? Bener. Jadi ada yang diselipin di karet, ada yang di plafon. Gitu. Oke, selanjutnya kita akan hitung ya. Ini sekarang polisi udah mulai banyak di jalanan, mengatur lalu lintas, tidak ada yang menilang gitu ya secara langsung. Ya, dalam 15 menit ke depan kita akan menghitung berapa banyak pelanggar yang harusnya kena tilang, yang merugikan orang lain, pengguna jalan lain. Jadi dashcam ini ada kamera depan. Pak. Apa sih? Ini belokin pelan-pelan dong. Ya, ada kecepatannya di dashcamnya. Dashcamnya tahu. Kayak ada GPS-nya juga. Ya, kecepatan dari GPS. Jadi ada kamera depan dan ada kamera belakang. Kita juga bisa lihat kejadian apa di belakang. Nah, sekarang kita masuki tol. Tuh, bahu jalan tuh. Oke, temu 1. Iya. Bahu jalan. 2. Langsung. Aduh. 3. 4. Aduh. 5. Aduh. Ini melanggar juga nih. 6. Nggak tahu tuh. Masuk melanggar nggak? Masukin aja dulu. Iya. 7. Ini juga. 8. 9. 10 di belakang juga ada. Cuma kita hitungin depan aja. Iya. Tapi sebenarnya yang plat-plat dinas itu sebenarnya ya harusnya ngasih contoh yang baik. Nah, ini masalah juga. Ini jalanan ini nggak ada marka jalannya. Ya? Iya. Harusnya ada marka jalan. Ada garis tegas, ada garis putus-putus. Iya. Ini nggak ada marka jalan. Ini juga pelanggaran nih, Pak. Apa? Ini kalau kelihatan Apa? itu mengangkut bambu di luar itu tuh, Pak. Oh, yang sebelah kanan ini. Oh, 10 ya. Karena overhang gitu nggak boleh? Nggak boleh. Kan ada tanda itunya belakang itu. Nggak ada tanda apa-apa sih. Sebenarnya nggak boleh karena Itu over dimension jadinya ya? Cuman sama orang kita jadinya kayak biasa aja gitu. Kayak diperbolehkan. Oh. Apa sih namanya? Pembenaran gitu. Oke. Nah, ini kalau angkot berhenti di es coret ini gimana? Nggak boleh lah, Pak. Nggak boleh? Iya. 11. Dia boleh berhenti di halte boleh untuk nurunin penumpang. Sebenarnya berhenti di pinggiran jalan biasa gitu nggak perlu ya? Iya, nggak boleh.
Jadi kalau busway, kalau Trans Jakarta itu dia kan ada bus stop gitu, nggak baru boleh berhenti situ, dia nggak boleh berhenti di pinggir jalan. Nah, angkot juga harusnya seperti itu. Karena kadang-kadang orang males pak, rumahnya masih jauh, bus stopnya tempat berhentinya nggak ada gitu kan. Ya, nih. Ini ngeri banget ya pak. Ya, ada satu lagi pak. Ada satu lagi, ada 2 nih. Udah hitungan berapa tadi? 12. Berarti. Oke, ini jalur busway, kita lihat ada yang masuk apa enggak jalur busway ini. Karena tuh pintunya dibuka terus tuh posisinya. Nah, nih ada motor di belakang, kita biar masuk hitungan, biar masuk kamera depan. Tadi berapa nih? 15. Ya, itu iya. Padahal sasaran empuk banget tuh yang masuk busway ya. Iya. Buat ditilang. Dan coba bayangin kalau misalnya betapa kerennya kalau misalnya etle itu ada di jalur busway juga kayak seperti ini. Jadi langsung tilangnya dikirim. Tapi ada sih di protokol sih ada ya pak ya. Iya. Ngomong-ngomong busway kenapa berhenti di kiri tadi ya? Stasiunnya lagi rusak. Iya, stasiunnya lagi stasiun halte lagi diperbaiki. Nah ini kayak zebra cross nih. Begitu ada, ini zebra crossnya kok sempit buat manusia ya. Tapi anyway, kalau ada zebra cross, kalau di luar negeri nih, di Amerika, negara-negara maju ya, Amerika, di Irlandia kemarin, di Eropa, begitu ada orang sudah kakinya menginjakkan ke zebra cross, mobil semua, motor semua berhenti. Keren. Sampai orang itu meninggalkan kakinya dari zebra cross baru jalan. Nah, iya. Nggak pakai helm pak? Mana? Oh itu. Tuh depan tuh jauh ya pakai topi. 16. Ya 16. Jadi topi itu nggak bisa digantikan ya. Helm itu nggak bisa digantikan topi. Topi itu kurang keras. Mungkin palanya keras banget kali itu. Mungkin. Oke, nah ini seperti ini nih. Kalau di Amerika semua lajur itu jelas, lajur untuk belok mana. Setiap perempatan, pertigaan, perlimaan, tiap lajur itu jelas, lajur itu untuk belok mana. Jadi ini misalnya gini, ini jelas nih, lajur yang paling kanan untuk belok kanan, yang tengah untuk lurus. Ya, yang kiri juga untuk lurus. Atau kadang-kadang boleh kanan kiri, nggak ada tandanya sama sekali tuh, di sini. Di sebelah kiri kelihatan pak. Apa tuh? Tuh, Mi, shoot ya, Mi. Tuh orang pada mau lurus tuh, Pak. Nah, ini motor-motor yang melanggar semua nih. Melanggar semua. Ini udah berapa tadi nih. itu kan? Ini ada berapa biji tuh motor tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyak sekali. Jadi dia mau lurus tuh. Dia mau lurus ya. Nih kita melanggar nih, menginjak garis tegas. Kita dihitung nggak? Udah. Nggak, itu kan darurat Pak, sebelah kiri ada mobil. Oh iya. Ya, itu motor-motor yang dia lajur yang untuk belok kiri tadi dipakai untuk lurus dia, atau malah belok kanan. Iya. Oh, itu bahaya sekali ya. Ini gimana kalau kita muter balik? Nggak boleh muter balik. Nggak boleh muter balik. Nah, ini, tapi Pak, ada polisi cepetnya. Ini ada yang muter balik Pak. Ini ada yang muter balik, hitung. Lagi banyak banget. Banyak tadi udah. Banyak lah. Tambah tuh, nggak tahu angkanya berapa, yang ngedit tahu. Mana lagi? Gampangnya nyari pelanggar ya. Sebenarnya pendapatan negara ini bisa besar sekali dari pelanggar-pelanggar itu tuh, ya kan? Nah ini tingginya melebihi nggak? Depan? Melebihi nih Pak. Melebihi. Melebihi. Hitung lagi. Kan melanggar. Alangkah indahnya juga kalau misalnya dashcam itu bisa menjadi alat untuk melaporkan pelanggaran. Oh, jadi cepu dong Pak? Ah, jadi cepu, jadi benar. Cepu ya? Jadi cepu. Iya. Misalnya nih, misalnya polisi membagikan dashcam yang bisa diakses polisi kepada pengguna-pengguna yang sukarela. Ya? Masyarakat yang sukarela, oke boleh tempel dashcam di mobil gua. Kita dapat benefit dashcamnya ya. Kita dapat benefit dashcam, tapi dashcam itu bisa diakses oleh polisi secara remote. Atau kita bisa mungkin ada tombol laporan. Gitu. Ya juga itu idenya tuh. Itu pendapatan lagi buat negara. Jadi dan kalau dengan itu semua akan sadar bahwa mobil lain atau motor mungkin bisa melaporkan, bisa jadi cepu. Iya.
Jadi orang was-was, oh cepu bukan nih? Cepu bukan nih? Iya makanya. Jadi bisa melaporkan, tapi bisa juga yang terjadi adalah pelanggaran yang sama yang ngelaporin 2 dashcam. Iya. Atau lebih. Iya bisa juga. Jadi pelanggaran lebih, ya salah sendiri, siapa suruh melanggar gitu kan? Iya. Atau bisa juga kalau ini Pak, dashcamnya mandiri Pak, kita beli sendiri. Terus kayak kita lapor apa ya 70 My gitu ya, kita beli. Nanti kita yang laporin. Jadi kalau dia kena denda, kita dapat berapa persen dari dendanya. Oh iya. Bener. Nah ini di sebelah kiri ada lajur khusus sepeda. Iya. Isinya motor semua dan kadang-kadang mobil pun nginjek itu. Pelanggaran bukan? Harusnya iya. Iya. Cuma akhirnya ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Ini jalan cuma segede gini dipakai lajur sepeda segitu kan? Lebarnya seguling. Iya. Dulu tuh di Fatmawati itu Pak, waktu kantor kita masih di Trogong. Nah itu kalau nginjek itu ditangkap polisi. Lama-lama dikomplain nih. Oh sempat begitu? Iya. Ditangkap polisi, ditilang. Ada yang ditilang. Motor. Akhirnya kalau nggak salah saya ya Pak. Ya kalau nggak salah saya pasti salah lah Pak. Itu diprioritasin Pak. Jadi kalau misalnya ada sepeda, motor sama mobil harus minggir. Kayak gitu. Jadi itu jadi aturan apa bukan? Enggak, jadi kayak kebiasaan gitu loh Pak. Oke. Jadi sekarang nggak ditilang lagi. Jadi kalau ada sepeda, mereka harus minggir, motor harus ngalah. Jadi kebiasaan kayak gitu. Ya sepedanya mana? Nggak pernah ada sepeda. Ya, di sini pengguna sepeda tuh sangat jarang sekali di Jakarta ini. Kemungkinan besar tuh pertama gara-gara memang berbahaya ya, takut ketabrak motor. Iya. Ya, nomor 1 itu. Nomor 2, polusinya luar biasa. Ini kita di mobil nih, buka kaca dikit, baunya udah langsung beda. Iya. Polusinya dari mana-mana, dari truk sebelah, motor ini, motor itu. Sudah dari mana-mana. Aduh, andai semua ini listrik. Apa? Aduh, hampir nabrak ya? Nggak pakai helm lagi yang belakangnya. Oh, hampir jadi footage reelsnya itu tuh Instagram. Tapi hampir semua gemes macetnya. Hampir semua mobil Bapak pakai dashcam ya? Iya, penting. Dashcam tuh penting soalnya. Selain kita bisa merekam kejadian menarik, bukan menarik ya? Iya. Kejadian yang bisa menjadi pelajaran. Iya. Nah, ini juga kita bisa seneng ya kalau misalnya apapun ada buktinya gitu. Yang penting password loginnya jangan kasih istri. Kenapa Mbak? Oh ketahuan. Ya enggak. Kadang-kadang kita nggak ngapa-ngapain pun salah takutnya. Iya, betul. Ya kita ke suatu misalnya ke suatu daerah perukoan gitu ya. Iya. Ada urusan pekerjaan. Parkirnya salah di depan tempat yang harusnya kita nggak ke situ gitu. Iya, di Hotel Oyo gitu misalnya. Hotel Oyo itu apa sih? Ya hotel, maksudnya hotel yang hotel murah gitu loh Pak. Hotel murah. Iya, ada parkir di situ. Iya. Kita meeting di kantor mana? Iya. Disangkanya gitu. macam-macam Iya. ya. Kadang-kadang pikir-pikir kan mendingan sekalian macam-macam gitu. Ya enggak lah Pak, Bapak mana? Ya enggak kali aja iya. gitu. Udah ini sekalian aja udah tanggung. Itu bahaya. Tuh pakai helm lagi. Nyelip lagi. Tapi biasanya orang kalau nggak pakai helm pakai topi. Iya. Emang nggak biar nyaru gitu apa gimana? Ini udah pakai jilbab aja. Pakai jilbab aja lagi Iya. itu. Nah, kenapa orang nggak pakai helm terus dia pakai topi? Maksudnya biar nyaru disangka helm gitu. Biar rambutnya nggak berantakan gitu. Oh, rambut. Iya. Ya, ini nih. Ini sering terjadi di Indonesia. Nah, ini di Jakarta. Ini di luar garis tuh berapa banyak tuh? Hitung tuh. Nah, terus ini nih kayak gini. Ini serba salah nih. Kita ikut itu mungkin ya kalau di garis yang putus-putus gini mungkin nggak apa-apa ya. Ini melanggar apa enggak ngambil lajur kita? Coba melanggar apa enggak? Sebenarnya enggak karena dia nyalip statusnya gitu kan. Tapi ini ada garis lurus Pak. Kalau ada garis tegas mungkin melanggar. Nah, ini melanggar nih. Tolong komentar ya. Kami juga nggak tahu nih, kadang-kadang suka kita gontok-gontokan emosi juga kan lihat gini nih. Iya.
Jumlah pelanggarnya banyak sekali, ada 56 pelanggar yang sebagian besar adalah kendaraan roda 2. Nah, apabila Anda ingin selamat, Anda ingin nyampe tujuan Anda, ikuti aja peraturan. Ya. Tapi kalau orang lain nggak ikutin gimana? Bahaya juga dong. Iya, bahaya juga. Tapi kalau kita tidak mulai dari diri kita sendiri, mulai dari mana lagi? Dan penting sekali untuk pakai dashcam ya di mobil Anda. Apabila terjadi apa-apa, bisa ada buktinya secara video dan bahkan audio. Kalau perlu pakai kamera yang depan dan belakang. Dan apabila melihat sesuatu yang menarik dan lucu, itu bisa kita share di sosial media dan bisa jadi viral. Kalau video ini pakai 70 Mei A500S. Ya, Anda bisa lihat sendiri gambarnya bagaimana. Nah, Anda bisa beli 70 Mei A500S ini di Tokopedia, di tokonya 70 Mei. Linknya ada di description di bawah, silahkan beli langsung. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi. Apabila belum berikut dengan tombol loncengnya, share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda. Dan jangan lupa follow sosial media kami semua, masuk Instagram, cek juga website news kami di motomobinews.id. Terima kasih telah menonton, hati-hati di jalan.